istirahatkanlah dirimu dari mengatur yang bukan kewajibanmu. Karena apa yang sudah ditentukan untukmu oleh Allah, kamu tak perlu merisaukannya, kamu tak perlu ikut mengaturnya. Umpama aku ki camat, Pak Pra ki wong cilik, Pak, wis rasa metok, sampean tak toto. Lah kok melok sing golek tanda tangan rono rene, kira-kira gregeten to ra camate? Gregeten. Allah sudah berfirman bahwa kita ini sudah ada dalam tanggungan Allah. Apa yang kita risaukan? Tinggalkan tadbir, tinggalkan mencemaskan masa depan. Karena tadbir itu akan menguras waktu, menguras pikiran, sehingga kita akan banyak meninggalkan ibadah dan kebaikan karena mencemaskan masa depan. Iki nek Rusia karo Ukraina perang terus minyak dunia piye? Kok nek minyak dunia piye? Dampak ning Indonesia piye? Kok kondang minyak goreng semakin langka? Jangan khawatir. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Jangan pernah mencemaskan masa depan. Nikmati hidupmu hari ini. Hembusan nafas yang kita rasakan tiap hari. Kenikmatan yang wis iso nguyuh ngising bendino. Nikmati. Masya Allah. Orang yang mencemaskan masa depan itu akan membuat dirinya tersiksa dan akan semakin jauh dengan Allah. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembah Allah, berserah diri kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Tuhanmu tidak akan pernah melupakan apa yang kamu kerjakan. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Dan seandainya Tuhanmu menghendaki Muhammad, maka Tuhanmu akan menjadikan manusia itu dalam satu agama. Dalam satu agama. Wa la yazaluna mukhtalifin. Dan manusia itu tidak berhenti untuk selalu bertentangan. Illa marrahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Tuhanmu menyayanginya. Walidzalika khalaqahum. Ada yang menerima dengan kasih sayang, ada yang menentang. Untuk itulah manusia, Allah menciptakan manusia. Wa tammat kalimatu rabbika, dan sudah sempurna kalimat Tuhanmu, yaitu la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kita bicara ayat ini, yaitu berbicara tentang sunnatullah. Ada yang mendengar kata-kata sunnatullah? Apa sunnatullah itu? Sunnatullah, ketetapan Allah. Jadi antara tawakal begini. Manusia itu rapuh. Agama mengajarkan manusia untuk tawakal. Sehingga dengan tawakal, berserah diri kepada Allah itu menjadikan manusia kuat. Jadi manusia itu sebenarnya rapuh. Kemudian agama mengajarkan tawakal. Dengan tawakal ini, orang akan menjadi kuat. Fir'aun itu dia merasa kuat. Dia nggak pernah sakit panas. Dia seakan-akan bisa mengontrol kehidupan. Sehingga dengan kesombongan Fir'aun ini, Allah menunjukkan bahwa dia sebenarnya makhluk yang lemah. Jadi tawakal ini menguatkan kita. Lane ana wong takok kiai, kula niki ditipu Pak Yai. Pokoke nek petuk wonge tak bedil. Wong sing nipu la pira? 800 juta. Tak kepruk. Semakin Anda ingin ngepruk, semakin Anda ingin bedil, maka masalahmu tidak akan pernah selesai. Karena duitmu yo ora balik, wonge tetep nipu, kowe bedil yo ora mungkin, wong ora tau ketemu. Bagaimana? Mesti jawabane kiai ngene lho, Kak. Ikhlasno, engko ora balik. Wong aku mangkel kok kon ngikhlasno, balike kondi lho, jem kungku paham. Dicelus tawakal.
tawakal. Ridho ikhlas, ketika ridho ikhlas Allah mengganti dari jalan yang lain. Tapi sulit. Nah ini, antara tawakal dengan sunatullah itu apa? Nah, setelah tak kei mukodimah tadi, bahwa manusia sebenarnya rapuh, agama mengajarkan tawakal sehingga manusia menjadi kuat. Fir'aun merasa dia bisa mengontrol kehidupan, bisa mengkondisikan semua keadaan, sehingga Allah menghinakannya dengan kerapuhan karena kesombongannya itu. Nah, tawakal adalah satu kesadaran bahwa ada sistem yang berlaku di luar kehendak manusia. Itu tawakal. Ada sistem yang berlaku di luar kehendak manusia. Sistem yang berjalan di luar kehendak manusia, itulah yang disebut sunnatullah. Bisa dipahami nggak? Kok paham Pak Ikram? Sing diarani sunnatullah ku apa? Jadi ngene. Manusia asalnya rapuh. Kemudian Pak Yai mulai para nabi biyen mengajarkan tawakal. Tawakal itu berserah diri. Sehingga dengan tawakal itu manusia menjadi kuat. Dari segala ujian, dari segala musibah menjadi kuat karena adanya tawakal. Berarti tawakal itu apa? Tawakal itu adalah satu kesadaran dari diri kita bahwa ada satu sistem yang berlaku di luar ketetapan kita, di luar kesadaran kita itu ada kehendak di luar sana yang mengatur kita. Lah, kehendak di luar sistem kita itu namanya apa? Sunnatullah. Sistem yang berlaku di luar kehendak manusia itu namanya sunnatullah. Ana wong kuning ganteng bojone wireng merongos. Padahal dhek yo pengin kuning gede dhuwur. Terus dadak oleh bojo ireng merongos perkara bapake kebulut utang. Dipeksa kongkon nikah dhewe. Lah, iku jenenge apa? Sunnatullah, ketetapan. Kita sadar betul ada ketetapan di luar sana yang kita tidak bisa mengendalikan. Kuwi jenenge apa? Sunnatullah. Piye? Lho, beto. Kok bejo ki piye? Yo eneng sing ora ngono barang eneng. Sunnatullah contone contohnya Pak Pra. Jadi satu kesadaran bahwa ada sistem di luar jangkauan kita. Tahu-tahu kita menerima, tahu kita itu yang terjadi, itu namanya sunnatul. Covid gawe cilik di sekolah no farmasi supaya belajar obat kon ngracik obat. Lho kok saiki ngediti video kuwi jenenge sunnatullah. Dhek ora tahu duwe cita-cita ngediti video. Lah kuwi jenenge apa? Sunnatullah. Cak Hari ku sarjana apa kowe? Oh, sarjana matematika. Tambah mana ya senengane. Gawe yo manai ukti-ukti ini ya. Yo gawe panah lho, gawe panah kok manai ukti. Yo gawe panah yo anu. Iku kesadaran tawakal adalah kesadaran di luar bahwa ada yang terjadi di luar kehendak manusia dan itu terjadilah. Itu loh diarani sunnatullah. Sunnatullah adalah sistem yang berlaku di luar kehendak manusia. Seperti contoh sunnatullah itu contohnya seperti ini. Ini bedakno tawakal karo putus asa. Karena banyak orang yang mengatasnamakan tawakal padahal sebenarnya dia putus asa. Tawakal dengan sunnatullah itu satu garis lurus. Kita percaya nggak ada sunnatullah? Percaya akan ada ketetapan Allah? Percaya. Nabi Yusuf juga percaya akan sunnatullah. Ketika Raja Mesir bermimpi ada sapi kurus memakan sapi gemuk, 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Nabi Yusuf sadar ini akan terjadi musim paceklik, di mana nanti ada 7 musim kemakmuran dan 7 musim paceklik tidak panen. Maka ketika dimintai pendapat tentang itu,
Maka Nabi Yusuf mengatakan, jadikan aku yang mengatur tata kelolanya, biar aku yang mengaturnya. Nah, Nabi Yusuf apa yang dilakukan? Mengajarkan semua petani bahwa 7 musim ini kita akan panen besar, sediakan gudang-gudang untuk menampung, maka 7 tahun, 7 musim ini kita tampung, 7 musim ke depan akan terjadi paceklik. Termasuk Palestina, termasuk negara-negara yang paceklik semua. Mesir masih ada gudang yang menyimpan. Nah itu sunatullah. Tawakalnya Nabi Yusuf diterapkan dalam sistem. Nah itu dia percaya dengan sunatullah dan dia tawakal. Cak, sampean kok gak upload, sampean kok gak jualan? Rezeki itu sudah ditentukan. Berjalan dan tidaknya kaki dan tangan ini sudah diatur oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ketika saya duduk diam di sini, Allah menghendaki datangnya rizki, maka rizki itu akan datang. Ikut tawakal apa putus asa? Wong ngawur wi. Omongannya bener, bahasanya bener, tapi ikhtiarnya yang salah. Mestinya kaya Nabi Yusuf, saya yang mengelolanya. Dengan 7 musim ditimbun, 7 musim di, nah itu namanya apa? Sunnatullah. Oke. Loh. Dan di setiap 24 jam yang kita jalani ini, tiap hari ada sunnatullah yang berjalan. Ada yang menyangka bahwa hari ini aku iso istirahat. Istirahat ini akan menguatkan kundilalah anakmu pure awake panas lu gak iso istirahat. Kamu menyangka nanti pulang istrimu senyum menyambut. Bareng teko omah dadak mecucu. Perkara tanggane iso tuku kulkas, bojomu urung mbok tukokno kulkas. Lho ini iso dadi masalah. Setiap hari kita harus percaya bahwa ada sunnatullah. Termasuk yang dikehendaki Allah di sini adalah seandainya Allah menghendaki, maka Allah akan menjadikan agama itu hanya satu, yaitu Islam. Tapi itu tidak dikehendaki. Berarti agama akan berkembang banyak. Berarti bagaimana dengan agama yang berkembang banyak? Apakah harus kita tumpas? Luwe nek tumpas berarti kowe gak percaya karo sunnatullah. Perbedaan ini yang menyebabkan kita sadar diri. Oh, kuwi wis dikersakno. Ketika ngaji, siapa yang masuk surga? Islam, yang lain neraka ketika ngaji. Ketika seperti ini, siapa yang masuk surga? Islam, yang lain neraka. Orang kafir masuk neraka ketika ngaji. Ketika di luar bertemu dengan orang kafir, toleran. Ketika punya tetangga yang tidak Islam, toleran, baik, berbuat baik kepada mereka, itu sunnatullah. Lah nek kowe wae ngaji, Islam, semua masuk Islam. Petok wong kafir neraka kowe. Berarti kamu tidak sadar makna sunnatullah. Paham napa mboten maksud? Ketika Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki, maka apa? Agama itu hanya ada satu. Tapi wala yazaluna mukhtalifin. Tapi manusia tidak akan pernah berhenti untuk bersengketa. Tetap kita akan dikatakan, kok kaya wis tau wae, ya kabeh iso mlebu swargane dhewe-dhewe, ora Islam tok. Wong pangerane ya beda-beda kok. Kok swargane ya beda-beda. Iku jenenge wala yazaluna mukhtalifin. Illa man rahima rabbuk. Kecuali memang Allah yang telah memilih untuk diberi kasih sayangnya, ditunjukkan jalan yang benar, yaitu Islam. Walidzalika khalaqahum. Lah karena perbedaan itulah Allah menciptakan manusia. Lah terus gunane apa gak? Berarti Gusti Allah zalim lho. Zalim iku ora bagi makhluk. Allah tidak pernah zalim. Mosok arsitek gambar rumah kok arani zalim. Allah mengatur jagat, ada yang dijadikan mukmin, ada yang dijadikan kafir.
Orang kafir ini karena kehendak Allah, ya berarti Allah zalim. Lah ya wong penguasa jagat kok mbok arani zalim. Zalim iku objek makhluk. Contoh misalnya ngeten. Iki sapa sing nggambar masjid iki jenenge sapa? Mas Priyo. Mas Priyo itu nggambar pondok iki. Di sini ruang tamu, mulia enggak? Siapa yang mendaki ini jadikan ruang tamu? Arsitek. Ini ada kamar, mulia enggak kamar ini? Mulia. Siapa yang menjadikan mulia itu? Arsitek. Di belakang sana ada musola, ada ruang belajar. Mulia enggak tempat itu? Mulia. Siapa yang menjadikan dia mulia? Arsitek. Sing milih sapa? Arsitek. Terus ning mburi ana jeding. Tinggu taek, tinggu nguyuh. Mulia atau kotor? Terus arsiteknya mbok salahke. Arsitek blarah, mbok kei kotoran barang. Wong arsitek kok mbok blarahno ya karek sing gawe to. Allah ya berhak. Kowe didadekno kafir apa Islam ya karek Gusti Allah. Mosok arsitek kok salahke. Ya dene kok ya wis nek ngono musala kabeh gak ning jedenge. Lha jenenge ora sunatullah. Ngono ki lho piye? Tapi kan kasihan yang jadi jeding. Lho lah nek kasihan ora usah urip. Wong jenenge sunatullah itu fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sudah menjadi sunatullah pada nanti akan ada yang di surga dan nanti ada yang di neraka. Ada yang dijadikan laki-laki, ada yang dijadikan perempuan. Itu sunatullah. Nek gak nrimo sunatullah ana sing wandu barang. Wong wis apik-apik ra duwe susu tambah digawekno susu. Wis apik-apik ra duwe apa tambah dibolongi dhewe kan ngel-ngel. Karena dia tidak memperlakukan sebagaimana sunnatullah. Ana ireng ana putih ya wis dinikmati. Wong ireng kok tambah buk masyaallah. Raine putih, gulune bekisak. Ngono ki kofek sing diwasi sikile lah, sikile ngono. Weh, kofek. Aku yo gak sadar lho. Wah, apik yo apik langsung lho. Sikile kok bekisak. Lah iku sunnatullah, Fik. Sunnatullah. Ditelok sikile bekisak. Cari gak tau mikir ngono ya. Malah melebihi. Wah. Oke, jadi kebaikan, keburukan, Islam, kafir, langit, bumi, baik, buruk itu akan selamanya ada karena memang itu sudah menjadi sunnatullah. Wa tammat kalimatu rabbika. Sudah menjadi sempurna firman Tuhanmu. Apa bahwa nanti di neraka jahanam yang memenuhi adalah golongan jin dan manusia. Artinya apa? Ya tetap Gusti Allah gawe neraka. Ya Gusti Allah gawe isine. Gusti Allah gawe swarga. Ya Gusti Allah menciptakan yang mengisi surga. Lah kita memilih surga atau neraka. Maka pilihlah jalan yang benar yaitu surga. Allahumma amin. Kita khataman ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموئذة وذكرى للمؤمنين wa kulan ing saben-saben nakusu nyeritakaken sapa ingsun Allah alaika ing atase sira Muhammad min ambair lusuli nyatane saking pira-pira ceritane para utusan ma ing barang nusabbi tukang netepaken sapa ingsun bi kelawan mafu adaka ing ati sira. Wajah alam wis teka ka ing sira Muhammad fi hadhil ing dalam ikilah kisos. Apa al haqqu dawuh kang bener. Wa mau'izatun lan pitutur wa dzikra lan pengiling-iling lil mukminina keduwe pira-pira wong kang padha iman. Dan setiap yang aku ceritakan kepadamu Muhammad dari kisah-kisah para rasul, aku memberikan sesuatu yang membuat hatimu menjadi tetap atau mantap. Waja'aka fi hadhil haq,
Dan datang kepadamu di dalam kisah-kisah Rasul sebelummu itu ada kebenaran, ada mauidhah, ada nasihat, dan ada pengingat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di surat Hud ini Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Nabi wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Terus wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum shaliha wa ila madyana akhahum syuaiba wa luton id arsalna 5. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Kisah-kisah Rasul yang aku ceritakan kepadamu Muhammad itu akan menjadi sesuatu yang menetapkan hatimu mantap. Kisah itu penting karena semua orang akan mencatat kisahnya masing-masing. Kita belajar kisah orang terdahulu agar kita bisa memilih, oh, aku ingin mengisahkan diriku seperti mereka. Jadi ibaratnya, ini jamaah, kita itu seperti kertas putih. Tiap hari, besok malam nih Sya'ban, kita dikasih malam Jumat itu buku baru lagi. Makanya malam nih Sya'ban disebut Lailatul Baro'ah, malam kebebasan. Lailatul Mu'azzamah, malam yang diagungkan, di mana buku catatan kita 1 tahun ditutup untuk dibuka lembaran baru. Buku kita putih seperti ini. Siapa yang nulis? Kita sendiri. Kisah-kisah kehidupan kita dicatat. Kisah-kisah kehidupan kita dicatat. Kapan buku itu dibuka? Nanti ketika di mahsyar. Kita akan menerima kisah kita. Nah, kita bisa mengisahkan itu karena kita melihat kisah yang terdahulu. Rasulullah dikuatkan melalui kisah. Rasulullah disabarkan melalui kisah. Rasulullah di-mi'rajkan sehingga ada afirmasi ketika terjadi hijrah, ketika dibenci orang Yahudi, ketika sudah terjadi di nabi-nabi terdahulu. Mulane nek didik anak akeh kisah. Akeh-akeh ono cerita. Cerita mbah buyutmu. Cerita. Maka orang-orang hebat itu ternyata adalah orang yang menerangkan kepada anak cucunya, mbahmu iki biyen ngene lho. Bapakmu ngene, buyutmu ngene, anu ngene. Sehingga anak ini akan memandang, di hati mereka, aku ingin seperti dia. Aku ingin seperti mereka. Aku ingin seperti mereka. Lah kowe gak kadang-kadang. Wis tole cukup pake bodoh gak apa-apa, Pak Eles, yang penting kowe pinter. Ngono terus. Lah terus akhirnya anakmu iku nek mikir piye? Lah yang bapak wis bodoh kok. Aku dikongkon pinter yo janggal. Makanya menceritakan kepada anak itu ya heroik kita. Bapak lo nek ngaji malam Selasa udan-udan berangkat le. Lah paham Pak, urusan paham guri le. Sing penting budal. Heroiknya itu biar tertanam. Mbahmu le, mbahmu. Mulane ning bahasa Jawa itu ada mikul dhuwur mendem tentang orang terdahulu kita, bapak, ibu, mbah buyut kita, masa lalunya itu yang baik harus kita tampakkan cerita-ceritanya putune. Sing elek pendem sak jero-jerone. Itu didik anak itu. Kadang enggak. Dari kecil sudah ditanamkan rasa hasud. Bapak itu warisannya aslinya akeh le. Itu Pak Demu kae. Ngono wae. Ngono kok pengen duwe anak apik, duwe ati sing bening yo enggak bisa. Wong yang menanamkan meracuni itu orang tuanya sendiri. Kisahkan heroiknya. Rasulullah manusabbitu bi fuada. Diceritakan kisah-kisah Rasul itu untuk menguatkan hatinya. Bapak iku anu le. Mbahmu iku ngene le. Makanya dulu itu Masya Allah tercatat betul, sejarah-sejarah itu tercatat betul. Nah, ya mengidolakan. Jangan sampai kita mengajari benci Pak D, Pak Le. Le mbahmu itu, tuan tanahku. Kayak ngene mbahmu kabeh kae. Ngene buyutmu kabeh kae. Lah sampean gak duwe bapak.
Walah bapak keturunan ke-8 kok. Sing ngono keturunan ke-7, bapak keturunan ke-8 lho ngono. Enggak boleh seperti itu. Harus ada sisi-sisi apa? Heroik. Wa kullan naqus waja'aka fi yadil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Datang kepadamu dari kisah itu Muhammad kebenaran. Kita belajar dari apa? Kebenaran. Dari cerita-cerita kisah itu akan kebenaran. Ada mau'izah, ada pengingat bagi orang-orang yang beriman. Wa qul lil ladzina la yu'minuna 'amalu 'ala makanatikum. Wa qul lil ladzina la yu'minuna 'amalu 'ala makanatikum. Inna 'amilun. Inna 'amilun. Wantadhiru inna muntadhirun. Wa kulan dawuh sapa sira Muhammad lil ladzina maring wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina i'malu padha nglakonana sapa sira kabeh ala makanatikum ing atase panggonan sira kabeh innastune ingsun iku amilun pira-pira wong kang padha nglakoni kabeh wantadhiru lan padha nunggu sapa sira kabeh innastune ingsun iku muntadhiruna pira-pira wong kang padha nunggu kabeh. Sebuah bangsa iku akan dihancurkan ketika akan diazab, akan turun azab ketika bangsa itu meninggalkan dua hal. Satu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, tidak menjalankan kebenaran atau tidak menjalankan kebaikan. Dua hal ini ketika tidak dijalankan sebuah bangsa, maka bangsa itu akan diazab. Kemudian tanggung jawab kita amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah amar ma'ruf nahi mungkar dijalankan, kisah sudah disampaikan. Orang masih tidak beriman. Katakan Muhammad bagi orang-orang yang tidak beriman, i'malu ala makanatikum. Kalian beramalah semau kalian. Lakukan yang ingin kalian lakukan. Ini bukan perintah. Ini tapi ngeden-ngedeni. Nazir. Iki ngeden-ngedeni. Padha karo misale ngene. Anakmu jenenge sapa, Cak? Zakat. Zakat iki cara ono wis melanggar bolak-balik ditaksir bolak-balik. Ancamannya apa terakhir? Wis sak karepmu kon. Panopo lakoni kon. Tanggung dhewe. Lah iku ngedeni apa ngongkon ngeculno? Lah. Iki karek bocahe. Nek bocahe rokok dablek cocok. Tapi nek bocah paham, oh ini ayah sedang menakut-nakutiku agar tidak melakukan semauku. Lah sama seperti itu. Katakan Muhammad bagi orang-orang yang tidak beriman, i'malu ala makanatikum. Beramalah semau kalian. Inna amilun. Aku juga akan melakukan amal agamaku. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, kita harus istiqomah dalam kebenaran, najan wong liya tetep. Emas akan tetap menjadi emas walaupun dia berada di peceren. Jangan hanya karena kita berada di peceren menyalahkan peceren sehingga kita menjadi peceren. Saman kok piye ngono? Lah aku ya asmine pengin ape? Kancaku lho. Wah, aku tuh pengin ngene, tanggoku lho. Enggak bisa. Inna amilun, selalu istiqomah. Walaupun kita ngajak nggak berhasil, walaupun kita mengajak nggak berhasil, kita terus istiqomah dalam kebaikan. Kebenaran selalu disampaikan, walaupun kita menyampaikan juga tidak berhasil. Inna amin. Dalam kebaikan, jangan pernah berhenti menjadi orang baik, walaupun kita mengajak baik dan berbuat baik, tapi orang selalu membalas buruk. Ojo kok gara-gara wong liya elek karo sampean membalas, sampean terus menjadi jahat. Tunjukkan bahwa kita akan terus menjadi orang baik walaupun mereka jahat. Istiqomah. Wantadhiru inna muntadhirun. Nantikan, aku juga akan menantikan. Menantikan kapan? Menantikan hari di mana akan menyaksikan amal bersama-sama. Ayo kita nanti nonton bareng. Kira-kira sing bener aku apa kowe? Medeni wong ketok ya. Medeni wong. Lho wantadhiru inna muntadhirun ketoke ringan, tapi itu medeni wong. Wes
Bah kono sak karepmu. Yuk. Kita tunggu besok di akhirat. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Walillahi lan iku tetep kedue Allah ghaibus samawati utawi samare barang-barang kang ana ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa ilaihi lan marang Allah yurja'u bakal den balekaken apa al amru perkara kulluhu yos kabehane amr. Fa'bud mongko nyembah sapa sira ing Allah. Wa tawakkalan pasrah sapa sira alaihi ing atase Allah. Wa ma rabbuka lan ora ana utahi pangeran sira iku bi ghafilin kang lali amma saking barang tak maluna kang lakoni sapa sira kabeh kafir ing ma. Walillahi ghaibus samawati wal ardi Allah rahasia yang ada di langit dan bumi. Jadi di langit dan bumi ini masih banyak misteri. Mas Kofi kemarin tanya, tak neng dhuwur langit neng alien tora. Orang Amerika itu mencari sinyal itu sudah berapa ratus tahun, Bek? Puluhan tahun mencari sinyal mau eneng suara wotok. Itu dibiayai. Yang mengetahui rahasia langit dan bumi itu hanya Allah. Tatanan dunia ini berubah, kita tidak menyangka loh. Ciri Mas Dimas iki wis kalah kabeh karo Lut Rangga iki. Sapa Lut Rangga kuwi lho sing duwe apa kuwi? Sunda Empire. Iku Mas Dimas wis gendeng karo Rangga. Ya Allah, ya Allah. Semua tatanan akan berubah. Iku. Iya, kita enggak nyangka. Hari ini semua tatanan berubah dan diprediksi dengan perang Rusia dan Ukraina ini akan banyak perubahan. Di langit dan bumi ini masih banyak rahasia. Hanya Allah yang mengetahui rahasia itu. Mulane wis ora usah mikir reno-reno, kita fokus berbuat baik, kita fokus ngaji, kita fokus membenahi diri. Wis yang terjadilah, semua itu atas kehendak Gusti Allah. Siapa yang menjadi superpower nantinya? Wallahu a'lam. Apakah Islam akan mendapatkan kejayaan setelah ini? Wallahu a'lam. Yang penting kita berikhtiar terus percaya bahwa semua masih tersimpan rapi di rahasianya Allah di langit dan bumi ini. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Maka hanya kepada Allah semua urusan nanti akan kembali. Fa'budhu, sembahlah Allah wa tawakkal alaih dan berserahlah diri kepada Allah. Urusanmu serah nenek Allah. Lan terus kitab hikam arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari mengatur yang bukan kewajibanmu. Karena apa yang sudah ditentukan untukmu oleh Allah, kamu tak perlu merisaukannya, kamu tak perlu ikut mengaturnya. Umpama aku ki camat, Pak Pra ki wong cilik, Pak wis rasa metok, sampean tak toto. Lah kok melok sung sing golek tanda tangan rono rene, kira-kira gregeten to ra camate? Gregeten. Allah sudah berfirman bahwa kita ini sudah ada dalam tanggungan Allah. Apa yang kita risaukan? Tinggalkan tadbir. Tinggalkan mencemaskan masa depan. Karena tadbir itu akan menguras waktu, menguras pikiran. Sehingga kita akan banyak meninggalkan ibadah dan kebaikan. Karena mencemaskan masa depan. Iki nek Rusia karo Ukraina perang terus minyak dunia piye? Kok nek minyak dunia piye? Dampak ning Indonesia piye? Kok kondang minyak goreng semakin langka? Wis to rasa khawatir Rusia nyerang Indonesia. Karena dia nanti kesini nggak bisa masak. Karena minyak goreng langka. Jangan khawatir. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Jangan pernah mencemaskan masa depan. Nikmati hidupmu hari ini. Hembusan nafas yang kita rasakan tiap hari. Kenikmatan yang wis iso nguyuh ngising bendino. Nikmati.
Masya Allah. Orang yang mencemaskan masa depan itu akan membuat dirinya tersiksa dan akan semakin jauh dengan Allah. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembah Allah, berserah diri kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Tuhanmu tidak akan pernah melupakan apa yang kamu kerjakan. Sedikit apapun kebaikan akan kembali kepada kita. Sekedik atau sedikit apapun keburukan juga akan kembali kepada kita dan tidak dilupakan oleh Allah. Nah, terus apa yang kita rasakan? Yang nggak ada. Orang yang risau itu orang yang tadbir, orang yang ingin melok ngatur sing dadi urusane Gusti Allah. Jadi jangan kita pernah mencemaskan masa depan. Bagaimana kalau ini seperti ini? Suamiku sakit, nanti aku jadi nggak usah dipikir. Kalau Allah memberi satu masalah kepada kita, maka Allah membukakan ribuan pintu untuk menyelesaikan masalah kita. Mikirin ngono ora kok. Nek ngene piye? Nek ngene piye? Enggak. Tapi mikirnya adalah kalau satu pintu tertutup, maka Allah akan membukakan banyak pintu. Nek suamiku mati piye kok? Piye anakku lho? Cak hari kan cek eneng to. Kok sing dipikir apa? Kak, piye? Satu masalah 1000 pintu.